Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak semuanya? Jumpa kembali di kelas kimia, masih di EA Family Channel. Baik, hari ini kita akan belajar bersama mengenal apa itu notasi atom. Jadi materi kita hari ini adalah tentang notasi atom. Jadi di materi sebelumnya kita sudah mengenal bahwa ternyata di dalam atom itu masih ada partikel subatom, yaitu ada elektron, ada proton, dan ada neutron, gitu ya. Sedangkan proton dengan neutron itu nanti letaknya berada di dalam inti atom. Nah, tetapi untuk diketahui ternyata keberadaan proton, elektron, dan neutron itu tidak dituliskan secara gamblang gitu ya. Kalau kita lihat tabel periodik, misalnya kita lihat di sini ada tabel periodik, maka kita akan jumpai contoh di sini ada helium. Di sini ternyata identitas yang ada di dalam unsur, jadi ini semuanya unsur ini atau atom. Nah, jadi ada banyak jumlah unsur. Nah, identitas yang ada di dalam setiap kolom, setiap kota ini adalah di sana ada, ini dia, ada nomor massa, kemudian ada nomor atom. Ada massa atom dan ada nomor atom. Kemudian ada nama dari lambang, ada simbolnya. Jadi He ini adalah simbolnya, nama kimianya adalah helium. Kemudian di sana ada data nomor massa dan nomor atom. Tidak ada dirinci berapa jumlah proton, berapa jumlah elektron, dan berapa jumlah neutron. Nah, kalau kita lihat di tabel periodik ini, posisi antara massa atom sama nomor atom itu letaknya kiri sama kanan ya. Jadi kalau kiri itu nomor atomnya, yang di kanan ini adalah nomor massanya. Tetapi untuk apa yang akan kita pelajari hari ini itu nanti berbeda posisinya. Dia posisinya adalah atas bawah nih. Kita lihat atas bawah. Jadi X itu sama, X itu adalah lambang dari atom. Tadi kalau contohnya tadi adalah He, kalau sekarang nanti kita inisialkan dengan X gitu ya. Nah, A itu apa? A itu adalah nomor massanya. Tadi kalau massa di gambar tadi itu kan ada di sebelah kanan. Kalau ini kita letakkan di atas. Sedangkan Z itu adalah nomor atom. Tadi kalau di gambar tabel periodik itu berarti yang berada di sebelah kiri. Berarti kalau kita kembali ke sini, berarti ini sebagai A, sedangkan ini maaf kebalik ya. Berarti ini sebagai Z, sedangkan ini sebagai A-nya ya. Z dan A. Nah, sekarang kita lihat di notasi yang nanti akan kita pelajari. Di sini ada tambahannya adalah plus minus. Apa itu plus minusnya? Plus minus di sini maksudnya adalah jumlah dari muatan yang nanti kira-kira ada atau tidak di setiap lambang atau notasi atom. Bisa saja ada, bisa saja tidak. Nah, kalau tidak ada berarti nanti kita namakan atom netral. Kalau ada berarti kita namakan nanti dia ion. Nah, yang mau kita pelajari di pertemuan hari ini adalah dengan adanya dengan notasi ini, kira-kira kita bisa tidak menentukan berapa jumlah proton, berapa jumlah elektron, dan berapa jumlah neutron dari setiap lambang atau notasi atom yang nanti akan ditanyakan ya. Nah, bagaimana cara menentukannya? Nah, bagaimana berapa jumlah proton, elektron, dan neutronnya jika nanti kita punya notasi atom dengan formasi seperti gambar ini ya, seperti gambar ini. Gimana caranya? Nah, untuk mengetahuinya kita bisa mengingat cara ini. Jadi kalau ditanya proton, maka kita bisa langsung lihat berapa nilai Z-nya atau berapa nomor atomnya. Z itu yang mana? Ini yang bawah. Ini ya, ini Z-nya. Jadi Z tadi itu nanti akan menunjukkan berapa jumlah proton. Nah, kalau elektron bagaimana cara mencarinya?
elektron itu adalah Z dikurang muatan. Z tadi adalah angka yang di bawah, kemudian muatan itu adalah plus minus yang ada di atas itu. Nanti kita akan lihat contoh. Kemudian untuk mencari neutron itu A dikurang Z, berarti massa atomnya dikurang dengan nomor atom. Oke, ini rumusnya, jadi sederhana sekali. Sekarang kita coba lihat ke contoh soal. Kita punya soal nomor 1, ada notasi atom yaitu Na2311. Nah, bagaimana cara menyelesaikannya? Sekarang kalau yang ditanya adalah proton, berarti kalau kita ditanya proton, apa tadi rumusnya? Proton itu ternyata adalah Z gitu ya. Proton itu Z. Nah, Z itu yang mana? Z itu kan tadi adalah angka yang berada di bawah simbol, ini dia Z. Berarti tugas kita melihat angka yang di bawah. Nah, Na itu angka yang di bawahnya adalah angka 11. Nah, berarti otomatis nilai proton adalah 11. Oke. Sekarang berapa jumlah elektron? Nah, untuk melihat elektron tadi katanya adalah Z dikurang muatan. Nah, kalau kita lihat ada atau tidak plus minus di sini nih? Ternyata kan tidak ada ya, tidak ada plus minus di atas Na. Berarti kalau tidak ada berarti 0. Berarti kita masukkan angkanya, Z tadi 11, muatannya adalah 0. Berarti nilai elektronnya juga 11. Oke, ini jawabannya. Nah, sekarang berapa jumlah neutron? Oke, untuk mencari jumlah neutron, tadi katanya kok susah ya. Oke, neutron. Untuk mencari jumlah neutron katanya kan tadi A dikurang Z. Nah, atas dikurang bawah. Nah, kalau kita lihat A itu berarti angka yang ada di atas. Nah, berapa nilai Na yang angka yang di atas? Yaitu 23 dikurang 11. Atas dikurang bawah. Berarti hasilnya adalah 12. Nah, berarti ketemu protonnya 11, elektronnya 11, kemudian neutronnya 12. Protonnya 11, elektronnya 11, neutronnya 12. Oke, gampang. Sekarang kita lihat kalau dia ada ion. Nah, ini yang namanya ion itu ini dia ionnya. Ya, ada 2 plus di sana. Nah, berarti kalau kita nanti ketemu seperti contoh nomor 2, bagaimana cara mencarinya? Sekarang kita coba cari bersama. Berarti proton, kalau ditanya proton, berarti protonnya senilai dengan Z. Berarti berapa nilainya? Oke, bagus sekali, yaitu 20. Oke, sekarang berapa jumlah elektron? Oke, kalau ditanya elektron, berarti tugas kita adalah Z dikurang muatan. Nah, berapa Z kita? Z kita tadi kan 20. Dikurang berapa muatan kita? Ini dia muatan itu. Berarti muatannya adalah plus 2. Ya, muatannya plus 2. Berarti kita akan dapatkan jawabannya berarti 20 min ketemu plus jadinya min 2. Berarti jawabannya adalah 18. Berarti elektronnya ada 18. Oke, sekarang berapa jumlah neutron? Berarti neutronnya tadi sama, berarti A dikurang Z. Berarti 41, angka yang di atas kan 41, angka yang bawah 20. Berarti jawabannya adalah 19. Oke. Berarti kesimpulannya, berarti dengan lambang ini kita ketahui protonnya adalah 20, elektronnya 18, kemudian neutronnya adalah 19.
Oke, gampang kan ya. Nah sekarang kita lihat contoh ketiga. Oke, ada BR min, notasinya 8035. Berarti bagaimana cara menentukannya? Berarti berapa protonnya? Proton, lihat angka yang di bawah, lihat Z-nya. Berarti berapa di sana angkanya? 35. Otomatis berarti nilainya proton 35. Nah, berapa elektronnya? Nah, elektron itu tadi adalah Z dikurang muatan. Nah, berapa Z kita? Tadi Z kita sudah terjawab kan di proton, berarti 35. Berapa muatannya? Min, kalau min saja itu berarti min 1 gitu. Nanti sama kayak ada plus saja. Kalau ada plus saja itu berarti plus 1. Angka 1 dalam kimia tidak ditulis. Berarti jadinya 35. Nah, kan ini min ketemu min. Min ketemu min berarti jadinya plus. Plus 1. Berarti jawabannya 36. Oke. Nah, berapa jumlah neutronnya? Neutron berarti A dikurang Z. Hati-hati, awas kebalik ya. Jadi yang angka atas itu hanya dipakai untuk mencari neutron. Berarti 80 dikurang 35. Berarti jawabannya adalah 45 ya, 45 ya. 80 dikurang 35. Oke. Selesai. Seperti itu cara mencarinya, gampang. Berarti protonnya adalah 35, elektronnya adalah 36. Aduh, ini kok beda ya. 36. Kemudian neutronnya adalah 45. Oke, seperti itu cara mencarinya. Cukup mudah. Jadi kesimpulannya kalau kita lihat antara proton sama elektron, kalau di atom netral contoh nomor 1 ini atom netral, antara jumlah proton sama elektronnya itu sama ya, kalau di atom netral. Kalau dia berupa ion positif, maka kita akan jumpai nanti jumlah protonnya lebih besar dibandingkan jumlah elektronnya. Kenapa? Elektronnya, jadi muatan positif itu menunjukkan berarti ada dilepas elektron sebanyak 2. Jadi harusnya kalau netral itu elektronnya 20, karena ada 2 plus berarti sudah lepas 2, makanya tinggal 18. Nah, sedangkan di ion yang negatif kita akan jumpai ternyata elektronnya yang lebih besar 36 dibandingkan proton. Jadi tanda minus di sini menunjukkan bahwa telah diterima elektron, makanya tandanya minus. Berarti kalau seandainya tadi kalau dalam posisi netral elektronnya harusnya 35, karena menerima 1 jadinya elektronnya 36. Oke. Itu gambaran gimana komposisi kalau di netral, ion positif dan ion negatif. Oke, cara mencarinya diingat, cara mencari proton, elektron, neutron cukup mudah ya, gampang. Yang penting jangan kebalik mana yang jadi massa, mana yang jadi A, mana yang jadi nomor atom atau Z. Terima kasih, sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.